Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita berjumpa lagi dengan pembelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam belajar, dijadikan ilmu kalian manfaat barokah dunia akhirat, serta menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Maka mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pertemuan pada pagi hari ini yaitu tentang keutamaan hadis memberi atau keutamaan memberi. Sambil kalian melihat di dalam buku kalian masing-masing, mari kita baca bersama-sama tentang hadis keutamaan memberi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadi sufla fal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ilah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya anak, setelah kalian membaca lafal hadis tentang memberi, perlu diingat di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan sanad, ada yang disebut dengan matan, dan ada yang disebut dengan perawi. Sanad adalah jalan tersampainya sebuah hadis. Yang di dalam hadis ini yang termasuk sanad hadis adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu yang disebut dengan sanad. Kemudian yang matan atau isi hadis adalah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqah was sufla hiyas sa'ilah. Itu adalah matan atau isi hadis. Sedangkan yang disebut dengan perawi adalah rawahu muttafaqun alaih, rawahu Imam Ahmad, rawahu Imam Bukhari, rawahu Ibnu Majah, dan seterusnya. Kalau kalian mendapati rawahu muttafaqun alaih, berarti hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Selanjutnya kita bahas tentang mufradat hadis keutamaan memberi. Al-yadul ulya itu adalah artinya tangan di atas. Tangan di atas bisa diartikan dengan orang yang memberi. Khairun artinya lebih baik. Masih tentang mufradat, min atau mina itu adalah daripada. Al-yadil ul sufla adalah tangan di bawah atau orang yang meminta-minta. Selanjutnya munfiqah adalah orang yang memberi, sedangkan as-sa'ilah adalah orang yang meminta-minta. Anak-anakku, terjemah hadis secara lengkap adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Adapun tangan di atas ia adalah orang yang memberi, sedangkan tangan di bawah ia adalah orang yang meminta. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk kandungan hadis tadi dijelaskan tangan di atas adalah orang yang memberi. Kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Tentunya ketika kita menjadi orang dermawan, maka kita harus mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Maka diharapkan kalian, kita semua giat belajar, dan nantinya kalian giat dalam bekerja. Ketika giat belajar dan giat bekerja, insya Allah nanti kehidupan kalian di dunia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan di akhirat nanti akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tangan di bawah adalah orang yang meminta. Ya, meminta atau pengemis. Meminta atau pengemis adalah perbuatan yang harus kita hindari. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang meminta-minta kepada sesama manusia, karena merupakan akhlak yang kurang baik atau akhlak yang jelek, maka harus kita hindari jauh-jauh. Selanjutnya, kandungan hadis selanjutnya adalah hadis tersebut, ya, hadis ini mengajarkan bahwa memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Memberi atau bersedekah sangat dianjurkan dalam agama kita. Bisa dibuat contoh, orang yang memberi, orang yang sedekah itu harus mempunyai rasa ikhlas. Memberi atau bersedekah yang baik adalah satu, didasari dengan ikhlas. Yang kedua, jangan sampai ketika kita memberi kemudian kita sebut-sebut ya atas pemberian itu, sehingga orang yang kita beri merasa malu atau seterusnya. Hadis ini, ya, sekali lagi, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang meminta. Orang yang memberi ini termasuk akhlak terpuji yang harus senantiasa kita laksanakan. Senang memberi hanya dimiliki orang yang mempunyai sifat pemurah. Banyak sekali contoh-contoh selain Nabi Muhammad SAW, bagaimana istri beliau Khadijah, Umar, Utsman, dan sahabat-sahabat yang lain, semuanya itu adalah orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka bersedekah. Dan harta yang disedekahkan, harta yang diberikan kepada orang lain pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebuah hadis menerangkan, jangan kamu takut harta yang kamu sedekahkan akan berkurang. Bal yazid, kata Nabi, maka harta yang kamu sedekahkan akan bertambah dan bertambah. Anak-anakku, barang siapa yang menjaga dirinya ya, dari meminta-minta, niscaya Allah akan menjaganya. Ada sebagian mengatakan, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya. Kita harus yakin, jika mau menjaga diri kita dari orang yang meminta-minta, maka Allah akan menjaga kita dan mencukupkan rezeki kita. Dan orang yang berusaha menjaga diri dari meminta-minta, ini disebut dengan iffah, orang yang bersih. Selanjutnya, anakku, bagaimana cara kita, kalian dalam melatih sikap dermawan, sikap loman, sikap senang memberi? Ya, yang pertama adalah
Mari kita biasakan dalam diri kita untuk selalu memberi, entah itu berupa makanan, entah itu berupa hadiah, ataupun berupa hal-hal yang lain. Maka dengan kita mempunyai sikap suka memberi, maka akan melatih kita untuk menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, untuk melatih sikap berdermawan, suka memberi adalah kita harus yakin, kalian harus yakin dan menyadari bahwa harta yang kalian miliki, yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini hanya amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberikan titipan amanah, kita jaga amanah itu, kita tasarufkan sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka titipan dan amanah itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sikap melatih kedermawanan adalah meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya anakku, manfaat dermawan, manfaat suka memberi, yang pertama adalah dekat atau disukai atau disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dekat, disukai atau disukai manusia. Yang ketiga, dekat dengan surga, qaribun minal jannah, ya, wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Maka orang yang suka memberi, orang yang dermawan akan dijauhkan dari siksa neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang pasti adalah mendapat pahala. Seterusnya, ketika kita dermawan, ketika kita diberikan amanah oleh Allah dan bisa kita jaga, kita tasarufkan dengan baik, maka harta benda yang kita miliki akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, supaya kita berhati-hati, ini Pak Bar terangkan tentang kerugian orang yang bakhil atau orang yang medit atau orang yang kikir. Yang pertama, naudzubillah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kerugian bagi orang yang bakhil adalah jauh dari manusia atau tidak disenangi manusia. Yang ketiga adalah jauh dari surga. Sebaliknya, dekat dengan neraka. Kemudian orang yang bakhil, kerugiannya adalah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai yang diterangkan di dalam surat Al-Lahab itu adalah ketika nanti harta benda kita tidak ditasarufkan dengan baik, maka di yaumil qiyamah harta benda itu akan dikalungkan dengan di leher kita dengan kalung yang terbuat dari api neraka. Naudzubillah. Yang berikutnya, kerugian orang yang bakhil, ya, orang kikir, adalah harta benda yang dimilikinya tidak barokah. Anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 6, maka sekali lagi marilah kita belajar untuk selalu menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberi. Di sini diterangkan untuk menutup pembelajaran kali ini, Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Al-bakhilu, sebaliknya, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Rasulullah mengatakan orang yang dermawan, pemurah, suka memberi, itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan dijauhkan dari api neraka. Sebaliknya, orang yang bakhil atau kikir,
itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Anak-anakku kelas 6 yang soleh dan solehah, mari kita belajar untuk selalu mempunyai semangat belajar dengan baik. Kemudian dan seiring doa, semoga kalian nanti diberikan kemudahan-kemudahan dalam mencari ilmu, dan nantinya kalian juga diberikan kesuksesan dunia sehingga akhirnya kalian bisa menjadi orang yang dermawan, yang selalu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Semoga kalian sukses dunia akhirat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk kelas 6, sukses dunia akhirat.